Selamat sore semuanya. Selamat datang kepada para peserta acara Complexity di sore hari ini. Perkenalkan, saya Asis Safa akan membawakan rangkaian acara Complexity 2, refleksi dan retrospeksi penerapan Transit Oriented Development di Kota Jakarta, yang merupakan salah satu dari sekian rangkaian acara Complexity di tahun ini. Jadi di tahun 2022 ini, Pusat Studi Urban Design atau yang dikenal dengan PSUD mempersembahkan sebuah kegiatan berseri mengenai rancang kota. Bertajuk Complexity, rangkaian kegiatan ini bermaksud untuk menjelaskan bahwa implementasi ilmu rancang kota di Indonesia tidak sesederhana yang dipelajari di dalam teori. Perlu adanya refleksi, diskusi, dan kolaborasi yang jauh lebih komprehensif dengan lebih banyak pihak yang terlibat. Lalu dengan format online light discussion, PSUD mempersembahkan kembali seri rancang kota Complexity nomor 2 dengan tajuk refleksi dan retrospeksi penerapan Transit Oriented Development di Jakarta, yang pada kali ini berkesempatan untuk mengenal lebih jauh baik pengalaman maupun ilmu dari Bapak Insinyur Soeharyanto Supianto sebagai salah satu aktor di balik implementasi Transit Oriented Development melalui pembangunan titik transit Mass Rapid Transit atau biasa dikenal sebagai MRT di Jakarta. Untuk diskusi sore hari ini akan dipandu oleh Bapak Yogi Dwi Masusanto, STMTIAI, sebagai Direktur Pemasaran dan Pengembangan Usaha PSUD, yang juga merupakan Senior Urban Designer PSUD yang turut andil dan berperan aktif dalam praktik proyek strategis di Jakarta, salah satunya adalah Master Plan dan Panduan Rancang Kota Kawasan Transit Oriented Development sejak tahun 2010. Kepada Bapak Yogi Dwi Masusanto, kami persilahkan. Terima kasih. Halo, selamat sore semuanya. Selamat sore, kedengeran. Sorry, jaringan saya agak terganggu sedikit. Oke, selamat datang semuanya teman-teman di sini, rekan-rekan baik itu keluarga besar PSUD. Di sini juga saya lihat ada teman-teman dari ex-MRT Jakarta ya, ada Mas Steven Wiguna nih Pak, ada mantan kepala divisi TOD ya di sini. Halo Mas Steven, selamat sore Mas. Dan juga rekan-rekan lainnya yang saya hormati. Jadi ceritanya acara ini memang saya ceritakan dulu ya, ini karena santai ya Pak Suhar ya, Pak Suhar sebagai narsumnya, rekan-rekan PSUD juga. Sebetulnya ini rencana dadakan gitu ya, kita mengadakannya, dan juga memang kita buat terbatas ya diskusinya hanya untuk 100 orang aja gitu Pak Suhar, karena memang ini sebenarnya acara sedikit perpisahan ya secara profesional, bukan perpisahan secara apa istilahnya, secara nanti kita nggak berhubungan lagi satu rami, enggak, tapi intinya ini Pak Suharyanto ini nanti saya perkenalkan ininya mengakhiri masa baktinya di MRT Jakarta gitu ya. Jadi PSUD merasa Pak Suhar nggak bisa pergi begitu saja ya Pak Suhar ya, karena sebetulnya banyak hal lesson learned yang kita pelajari bersama-sama itu tidak sempat tertuang di tulisan gitu Pak Suhar ya. Banyak cerita-cerita yang mungkin orang-orang di luar sana nggak tahu tentang bagaimana dinamika penerapan TOD, pembangunan MRT, dan lain-lain yang tidak tertulis di dalam dokumen itu. Sekarang inilah kita bisa kupas melalui Pak Suhar ini ya gitu. Untuk pertama-tama sebelum kita mulai diskusi, saya akan memperkenalkan dulu profil Pak Suharyanto ya. Pak Suharyanto ini lulusan arsitektur dari Unika Parahyangan ya, kebetulan satu alma mater dengan saya, senior saya sekali. Kemudian Pak Suhar ini banyak berkecimpung di dunia konsultan, gitu juga di pengembang juga. Dan kemudian pada tahun 2009 Pak Suhar bergabung di PT MRT Jakarta, betul ya Pak Suhar ya. Kemudian Pak Suhar juga hingga akhirnya masa baktinya adalah bulan ini tahun 2013 Pak Suhar menyelesaikan tugasnya di MRT Jakarta dan pensiun bisa dibilang Pak Suhar ya. Nah selama di MRT Jakarta Pak Suhar juga seringkali mengikuti beberapa sertifikasi keahlian itu Pak Suhar ya, di Hong Kong, di Singapura, di Jepang, terkait transportasi gitu ya, dan juga banyak hal yang berhubungan dengan pembangunan MRT di Indonesia. Nah ini saya mohon izin ada Mbak Aditi namanya juga ya, yang awal-awal juga terlibat dengan MRT Jakarta gitu ya di PSUD. Kemudian ada Mas Steven, saya lihat tadi ada. Jadi Pak Suhar ini adalah memang kalau mega project besar itu kadang-kadang figur orang yang
menjadi itu tidak terlihat gitu Pak ya, yang terlihat adalah hasilnya gitu ya, tapi di belakangnya itu adalah orang-orang penting yang menggagas awal dan menjadi pionir bagaimana TOD itu bisa diperkenalkan di Jakarta dan Indonesia terutama melalui MRT Jakarta. Nah, ini adalah Pak Suar, ini adalah salah satu orang ya Pak Suar ya, yang di awal-awal mungkin MRT Jakarta tahun 2008 ya Pak Suar ya terbentuk ya. Iya, PT-nya betul. PT tahun 2008, Pak Suar tahun 2009. Jadi Pak Suar ini orang pionir awal yang memang ya itu tadi menggagas bagaimana pembangunan itu bisa berorientasi kepada transit ya gitu ya. Jadi dan Pak Suar ini juga sudah mengalami 4 gubernur ya Pak selama karirnya di MRT Jakarta, sehingga kita bisa nanti banyak tanya ke Pak Suhar gimana sih gitu dinamikanya ya, dari mulai Fauzi Bowo, kemudian Jokowi, kemudian ke Pak Basuki Cahayapurnama, kemudian akhirnya adalah ke Pak Anies Baswedan sekarang ini gitu ya Pak Suhar ya. Oke, mungkin kita langsung aja ke diskusinya. Ini juga ada Pak Adrianto ya, Pak Adrianto. Halo Pak. Halo Pak. Halo, ya, ini mungkin yang bantu menanggap. Saya akan memancing obrolan gitu ya. Ini sifatnya santai, karena tadi light discussion, jadi tidak terlalu akademik ya. Justru kita pengen tahu realnya dari yang apa kita sudah ini kan. Mungkin kalau kita bicara TOD, saya yakin rekan-rekan di sini sudah tahu semua, karena sekarang juga TOD ini sudah dibakukan, diformalkan ke dalam dokumen regulasi ya, di peraturan ATR sudah ada landasannya dan lain-lain. Ini saya jauh ke belakang dulu nih ya. Sebetulnya kita PSUD atau MRT Jakarta ini atau DKI itu bisa, bukan berarti kita sombong ya Pak ya, tapi intinya yang pertama introduce itu adalah sebetulnya rekan-rekan dari DKI gitu Pak ya, Government DKI dan juga MRT Jakarta, tentang apa itu TOD dan bagaimana dia bisa masuk ke dalam dokumen regulasi spatial planning kita gitu ya, sama di Jakarta gitu. Dan PSUD juga cukup beruntung gitu ya, di awal itu kita menjadi konsultan ya, yang ditugaskan menyusun dokumen yang nantinya akan menjadi Pergub 182 yang menjadi basis awal, landasan awal penerapan TOD di Jakarta sampai dengan EDTR sekarang gitu ya Pak ya, gitu. Dan boleh saya bilang memang ketika PSUD tahun 2010 menerima pekerjaan penyusunan panduan rancang kota pengembangan koridor MRT Jakarta, di situ kita sendiri juga baru pertama kali membaca apa ada hubungannya dengan TOD, teorinya Caltrop ataupun segala macam, karena ini ada transportasi dan lain-lain. Dan itu juga KAK-nya datangnya dari Dinas Tata Ruang gitu ya. Yang hebatnya saya nggak tahu siapa, karena saya waktu itu baru bergabung 2010. Mungkin Mbak Aditi namanya nanti bisa banyak cerita juga karena terlibat juga. Tapi DKI sudah memberikan hal itu di proses tendernya gitu ya, di KAK-nya. Nah kemudian ketika kita mendapatkan proyek tersebut, kita dipertemukan dengan stakeholder pentingnya gitu ya, MRT Jakarta. Yang kita pertama kali kita ketemu, ternyata MRT Jakarta kan udah punya bahannya gitu, dan lebih advance lagi gitu ya, berpikir tentang TOD, manfaatnya kepada ini, benefitnya dan lain-lain gitu, sampai skenario bikin seamless mobility dan lain-lain. Jadi mungkin itu yang kita pengen dengar ya dari Pak Suhar pertama kali nih Pak. Topik pertama, pertanyaan adalah ya tadi bagaimana MRT Jakarta bisa di awal perencanaan loh Pak, ini pembentukannya tahun 2008, 2009, 2010 ada proyek itu MRT Jakarta, dan Bapak itu bisa langsung merumuskan bahwa ini kita harus menerapkan penerapan TOD dan memperlakukan pendekatan yang baru gitu ya di planning kita. Silakan Pak Suhar diceritakan. Ya, mungkin terus terang di awal sekali itu jadi yang menjadi inisiator utamanya sebetulnya, atau otak di belakangnya itu sebetulnya mungkin teman-teman semua kenal ya, Pak Iwan Prianto. Dan beliau duluan yang dimasuk di MRT Jakarta pada waktu itu. Cuman saya lupa apakah pada tahun 2008 sudah join atau di tengah-tengah 2008, itu saya nggak begitu ingat, tapi beliau duluan yang menggagas itu ya gitu, beberapa konsep yang kemudian juga menjadi basic lah, mungkin boleh dikatakan framework untuk produk-produk perencanaan yang ke depan gitu. Salah satunya yang awal mungkin yang 182 tadi mungkin Mas Yogi sebutkan ya gitu. Jadi
pada saat itu kebetulan juga ya memang saya sama Pak Iwan dan ada beberapa kawan juga membentuk satu konsultan sebelumnya gitu. Jadi kita sudah bersama-sama. Nah, pada saat itu waktu Pak Iwan join itu kebetulan kami berbeda proyek lah ya, begitu boleh dikatakan. Nah, pada saat itu Pak Iwan mengajak saya gitu. Ini ada satu proyek, tapi dia bilang bukan hanya proyek sebetulnya. Ini adalah suatu perubahan ke depan gitu untuk yang menjadi concern-nya kami berdua sebetulnya tentang perkotaan lah boleh dikatakan begitu. Lalu di awal itu Pak Iwan mulai cerita ke saya seperti apa ini challenge-nya atau visi-visinya juga gitu. Dari situlah dimulai kita untuk berkolaborasi di situ untuk bareng-bareng tadi apa sih Mas Yogi tanyakan bahwa yang menjadi stimulusnya itu apa sih gitu. Kenapa sih kok sampai berpikirnya sampai sebegitu gitu. Jadi concern kami adalah karena tetap concern kami adalah benang merahnya adalah MRT Jakarta. Dalam hal ini adalah sistemnya, sistem MRT sebagai satu public transport yang memasuki atau dia infill kepada suatu kota yang Jakarta gitu yang sudah jadi gitu yang sudah berkehidupan, yang sudah ekonominya sudah jalan dan sebagainya gitu yang mungkin juga peraturan-peraturannya tentang tata ruang juga sudah ada gitu. Itu yang menjadi juga perhatian kami juga di awal gitu. Dan kami juga sadar bahwa sebetulnya kok concern-nya sampai ke sana sih gitu ya, tadi balik lagi. Jadi intinya adalah kami ini waktu di awal-awal kan kita itu menghitung biasanya kan kalau produk-produk transportasi itu kan yang di awal-awal yang dihitung itu adalah demand forecast-nya ya. Seperti apa gitu. Waktu kami melihat itu kita sadar bahwa wah ini satu perhitungan demand yang sangat besar yang begitu memasuki kota itu bisa menjadi beban terhadap kota itu sendiri gitu. Selain dia sebagai alat transportasi saja gitu. Kalau sistemnya ini tidak disesuaikan dengan istilahnya kita waktu itu ya boleh katakan struktur ruangnya lah gitu. Karena kita juga sadar pada saat itu mungkin teman-teman juga tahu bahwa selama ini kota-kota hampir semua kota-kota di Indonesia itu drivennya by car ya. Jadi strukturnya itu lebih kepada kepada mobil, bahkan di peraturannya aja pada waktu itu yang kita lihat adalah peraturan-peraturan yang lebih kepada peraturan jalan raya seperti hal-hal seperti itu yang semuanya berkaitan dengan mobil. Nah, dari situlah mungkin Mas Yogi berangkatnya. Jadi awalnya itu adalah kita kita pada waktu itu saya lupa ada berapa, kita mencoba untuk separate beberapa level gitu ya, pengembangan atau pertumbuhan lah gitu untuk visi di setiap kawasannya, di mana di awalnya itu ya tentunya si stasiun itu dia harus menghadirkan konektivitas yang baik yang sudah menjadi sekarang dipakai di semua desain stasiun kita. Lalu juga yang penting adalah di situ adalah passenger distribution-nya atau distribusi penumpang di setiap kawasan itu yang di level 1. Yang level berikutnya itu level yang sampai kepada harapannya adalah merestructure struktur ruang kotanya gitu, yang karena tadi pengaruh tadi sebelum-sebelumnya pengaruh car oriented tadi gitu.
Nah, dari situ sebetulnya kita di awal gitu itu juga untuk menuju ke arah sana kita sadar bahwa ya nggak mungkin lah kalau kita yang ngerjain sendiri gitu ya. MRT sendiri ini harus ada konsultan nih gitu. Jadi kita mulai apa namanya mencari-cari konsultannya mulai dari yang apa eh, yang dari luar dan sebagainya. Waktu itu di awal-awal kita juga sempat berkolaborasi juga dengan atau berdiskusi sering juga dengan apa namanya dengan Masif waktu itu si Barani di awal-awal waktu itu juga yang pertama kali mengajak ke kami untuk ke Hong Kong untuk melihat-lihat seperti apa di sana. Itu nah dari ya mungkin itu awal-awalnya sehingga kita punya beberapa pencerahan-pencerahan. Dan pada tahun tadi Mas Egi bilang di 2010 ya Mas Egi mulai DKI itu membuat Pergub 182 ya, dimulainya 2010 ya, nggak salah. Nah di situ seperti kami lihat bahwa ini satu apa ya gayung bersambut dan di situ pula kita mulai berkenalan dengan teman-teman PSOD, Mbak Ade pada waktu itu, saya lihat juga ada Mbak Ade, halo Mbak Ade, apa ya disitulah mulai mungkin kolaborasinya. Mungkin itu Mas Yogi sementara. Betul. Ya mungkin sebelum ke Pak Adrianto, ini saya juga ada Butasa ya. Butasa, halo Butasa. Oh ya ada Mbak Tasa. Ada Butasa. Kok nyadar aja sih Mas Yogi? Ini sebetulnya acaranya santai, diskusi santai. Ini hanya untuk keluarga. Ya intinya teman-teman PSUD lah ya, teman dekat. Memang kita limitasi jumlah orangnya juga karena kita memang ingin apa diskusinya dekat aja. Ini Butasa ini juga salah satu rekanan ya di bahkan beri tugas kita ya di tadi ya yang memastikan grup 182 terjadi itu adalah Butasa juga gitu ya tahun 2010. Jadi waktu itu memang saya masih Bu Ade adalah direktur di PSUD ya, jadi saya masih karyawan junior gitu ya Pak Suar ya, Adri juga sama. Kami justru ya saya waktu itu baru lulus S2 gitu urban design gitu, kemudian dapat proyek pertama adalah itu dan yang kita lihat waktu pertama kali kita baca TOR kan oh ini transportasi. Jadi yang saya pelajari itu adalah bikin oh gimana caranya bikin ini ya. Kita lihat Transjakarta, saya udah terjadi terlebih dahulu gitu. Tiba-tiba kita ketemu MRT Jakarta yang udah berpikiran beyond dari itu gitu ya, udah berpikiran tentang restrukturisasi kota tadi, urban redevelopment kota gitu ya, bagaimana ini memastikan si kawasan itu siap dan tanggap terhadap ini dan apa yang dipikirkan di waktu tahap itu terjadi sekarang gitu tanpa disadari tanpa kita ini ternyata betul MRT itu datang ruang kota itu bertransformasi secara masif gitu ya, pertumbuhan terjadi banyak sekali di sepanjang koridor itu. Jadi kalau bisa dibilang ya kita berterima kasih sama teman-teman di tata ruang ya di DKI dan juga di MRT Jakarta yang udah bisa meramal gitu ya, lebih dari Barara gitu ya, Barara peramal penangkal hujan gitu ya, tapi dia udah bisa memforecast ke depan gitu bahwa ini tuh harus dikontrol gitu. Intinya nggak transportasi itu nggak hanya kita ngurusin masalah orang naik penumpang ke dalam kereta, orang keluar dan lain-lain, tapi juga sebetulnya ada impact besar dari mungkin Pak Suar tadi tentang demand forecast dan lain-lain gitu ya, akhirnya menjadi seperti sekarang. Nah ini mungkin saya lempar ke Adri ya, Adri mungkin dari sisi PSUD gimana sampel terjangnya itu pertama kali bikin 182 nih ya di landasan ini. Ya, terima kasih Yogi. Selamat sore Pak Suar dan semua rekan-rekan yang sudah hadir di sini. Sebetulnya ini sedih ya. Acara ini tuh saya secara profesional mungkin tidak akan ketemu Pak Suar lagi, tapi secara kekeluargaan mungkin kita akan masih sering ketemu begitu ya. Bicara tentang terlibatan PSUD ya, mungkin sebetulnya Pergub 182 itu adalah satu hasil yang memang lahir dari apa yang kita kerjakan. Nah, yang kita kerjakan itu sebetulnya adalah UDGL-nya begitu ya. UDGL payung ya. Sebetulnya tadi Yogi sudah sampaikan. Jadi begitu saya dan Yogi mungkin angkatan 2010, sama juga mungkinnya dengan Butasa 2010. Mbak Ade sebetulnya jadi tim leader kami di situ. Nah, jadi kita masuk dan penugasan itu memang sebetulnya apa nih urban design guideline. Saya juga waktu itu masih mencari-cari. Nanti saya sebetulnya ada beberapa
tayangan. Kalau misalnya memang diperlukan, saya boleh tayangkan begitu ya. Kenapa sih sebetulnya apa yang melatar belakangi DKI, pemerintah atau apapun begitu ya yang sekarang mungkin kita lihat transformasi terhadap pergerakan orang itu bergerak kepada transit gitu ya. Yang saya ketahui juga dari diskusi dengan Pak Suhar dan tadi Pak Iwan, ya Pak Iwan ini salah satu yang memang memiliki peran penting saya rasa di dalam bagaimana kita bisa mendudukan TOD itu sebagai sebuah konsep yang masuk ke dalam tata ruang begitu ya. Ini mungkin satu hal yang kalau kita diskusi secara internal menarik begitu. Saya bisa sampaikan bahwa MRT yang tadi Pak Suhar katakan 2008 itu kalau tidak salah hanya beberapa orang mengisi satu ruangan di Bapeda ya, di kantor Bapeda ya Pak Suhar untuk bisa membuat sebuah embrio PT MRT Jakarta sehingga sekarang MRT-nya pun hadir begitu. Nah, sedangkan tapi wacana tentang MRT sendiri sebetulnya sudah cukup lama. Nah, ketika kita bertemu dengan singkat cerita begitu ya, kita penugasan sebetulnya dari tata ruang ya, dulu dinas tata ruang ya Bu Tasa kalau tidak salah atau DTR ya, DTR. Terus kemudian kita di punya sparring partner, jadi langsung ketemu dengan stakeholders pentingnya yaitu operator transportasi MRT di sini. Nah, kebetulan ketemunya Pak Suhar, Pak Iwan, lalu ada Mas Sigit juga ya, tidak salah Mas Sigit, terus Mas Nino siapa saya lupa gitu ya. Di situ tercetus bahwa sebetulnya yang kita diskusikan adalah kita tidak bisa melihat rencana transportasi terpisah dengan tata ruang. Nah, ini sebetulnya yang paling menarik begitu. Nah, jadi bagaimana kita mempelajari konsep TOD dari di Amerika atau di mana Caltrop apa segala macam kita coba adopt gitu ya. Itu kita coba terapkan dengan kondisi yang ada di Indonesia begitu. Nah, jadi sekarang bicaranya bukan tentang TOD lagi begitu ya, tapi tentang TORD begitu. Nah, jadi sebetulnya Mas Yogi kalau tadi disampaikan PSUD dengan MRT Jakarta itu sebetulnya dari mungkin 2009-2010 begitu ya. Nah, hingga saat ini perkembangan tentang diskusi dan juga apa itu dalam bentuk project, apa itu dalam bentuk kajian yang lain begitu. Ini terus berkembang begitu karena TOD itu tidak hanya berhenti dalam sebuah konteks master plan atau UDGL ya. Banyak perangkat-perangkat lainnya yang kelihatannya sampai saat ini kalau kita boleh katakan TOD itu sebetulnya belum ada 100% bisa sesuai dengan apa yang kita rencanakan di awal, yang kita cita-citakan begitu. Tapi arahnya sudah ke sana. Kita sudah melihat arahnya itu sudah betul begitu. Nah, tapi sebetulnya ini kembali lagi bahwa yang kita diskusikan retrospeksi di sini sebetulnya kita perlu melihat juga apakah ada nih kecenderungan nanti arah-arah lain yang justru membelokkan dari cita-cita TOD yang di awal kita harapkan begitu ya. Jadi sebetulnya kalau bisa dibilang sampai saat ini kita pun sebetulnya masih ada, tadi ada Mas Steven mungkin sekarang terakhir kita bertemu di MRT begitu ya. Terus kemudian ada Mas Sagit dan Mas Rizky ini juga masih cukup aktif di MRT ya. Nah, jadi kalau bisa dibilang Pak Suhar dan Pak Iwan itu yang menjadi sparring partner kami, banyak cerita tentang apa pentingnya SAUM atau sarana angkutan umum massal dari sisi forecast-nya akan jadi seperti apa. Dan ternyata dalam diskusi itu kita juga tidak bilang bahwa oke ini master plan tata ruang PRK terus kemudian ada transportasi yang akan menjadi sebuah paradigma baru dalam orang akan bergerak. Tapi MRT harus sustain juga nih secara bisnis gitu ya. Nah, ini juga sebetulnya yang wah, kita belajar juga nih begitu ya gimana caranya MRT bisa capture income gitu ya, tidak hanya dari sebuah fare box revenue begitu. Nah, ini juga sebetulnya yang Pak Iwan, Pak Suhar berkali-kali kadang-kadang ini diskusi terjadi di luar proyek ya, Pak Suhar begitu ya. Kalau proyek kita mungkin lebih kepada spatial planning, tapi dari ini kah kendurenannya? Di belakangnya kita bicara juga tentang nih bagaimana nih mekanisme enablers perangkat-perangkat apa yang kita butuhkan supaya MRT juga sebagai operator itu bisa sustain dengan cukup lama begitu. Dan salah satu hal yang mungkin menjaga kesinambungan itu adalah dengan model bisnis yang baik begitu. Dan ini mungkin secara ekonomi perlu kita lihat apa sih pentingnya value capture untuk kawasan TOD begitu ya. Mungkin itu kali Mas Yogi di awal ya. Ya. Oke, terima kasih ya. Ini sudah cukup kompleks ya. Jadi mungkin buat rekan-rekan mahasiswa pasti apain ngomongin apa gitu ya Pak ya sebenarnya. Tapi mungkin gini Pak, supaya lebih ini mungkin bisa diceritakan dulu juga saya juga berpikir ini kan memang ngurusin kereta api ya, kereta api datang di tengah kota,
yang saya paling ngedesain per stasiunnya, kemudian exitnya seperti apa. Tapi tadi Adri bilang gitu, ini nggak hanya ngomongin masalah infrastruktur transportasinya saja, tapi juga ternyata berpengaruh ke tata ruang juga, dan juga mungkin berpengaruh juga ke kebijakan dan juga skema bisnis ya. Mungkin Mas Wan bisa sharing sedikit bedanya apa perbandingan railway company yang ada di Asia gitu Pak yang berhasil dengan ini. Kenapa orang berpikir tentang ini, kenapa tiba-tiba ada hal ini harus jadi penting, tata ruang itu dirubah, di adjust juga karena apa gitu. Mungkin dari Hong Kong Pak Suwan bisa cerita dari Jepang. Silakan Pak. Nah, oke. Mungkin yang terdekat dulu kali ya, mungkin kayak Singapura ya gitu. Ya biar bagaimanapun juga kalau kita mendeploy suatu proyek infrastruktur, apalagi yang proyek infrastruktur yang nilainya sangat besar ya, boleh dikatakan di apa namanya MRT tahap 1 itu kan 15 triliun ya, gitu. Di mana PBD-nya DKI pada waktu itu, seingat saya di 60 triliun nggak salah. Jadi itu kan suatu proyek di daerah yang sangat besar gitu, yang menjadi yang dia berapa tuh seperberapanya tuh, seperempat ya dari APBD-nya gitu ya. Itu pertama itu pastinya akan sangat banyak mempengaruhi beberapa hal ya, beberapa peraturan, dan juga pastinya juga harus dilihat seperti apa namanya si dalam hal ini kota tersebut ya. Mungkin mulai dari mulai dari ya tadi mungkin dari struktur ruangnya itu sendiri udah pasti, dari tata ruangan yang menjadi concern-nya kita, lalu yang pasti juga dari pemilikan asetnya sendiri di kota tersebut gitu, lalu ya pastinya juga model-model akhirnya ujung-ujungnya adalah model-model pembiayaan apa gitu yang bisa mendukung pengembangan akibat daripada investasi yang sangat besar ini gitu. Memang kalau dalam hal ini investasinya MRT ini adalah dalam bentuk loan dari Jepang, di mana loan itu di di share antara pemerintah pusat dan daerah ya waktu itu. Daerah kalau nggak salah menjadi pemegang yang 51%-nya. Nah itu pastinya akan menjadi concern yang sangat besar ya bagi daerah. Nah maksud saya hal itu perlu dilihat ini supaya kita waktu melihat misalnya kayak Singapura gitu misalnya. Singapura itu tadi kalau bicara tentang pemilikan lahan untuk pengembangan, semuanya government yang memiliki lahannya. Jadi untuk mendevelop satu daerah, satu kawasan itu pemerintahnya yang melelang ya untuk pengembangan area tersebut gitu. Nah dengan kewajibannya pemerintahnya dalam hal itu adalah membangun infrastrukturnya. Di antaranya adalah pastinya infrastruktur dari transportasi itu sendiri gitu. Itu yang public transport itu yang paling penting. Jadi ini ada cerita, jadi pada waktu awal-awal Perdana Menteri Lee Kuan Yew itu menentukan transportasi atau public transportasi apa yang mau digunakan, itu basisnya apa gitu. Jadi waktu itu di awal-awal memang sudah define pada waktu itu basisnya adalah berbasiskan rel, kereta api, atau dalam hal ini karena boleh dikatakan Singapura itu negara tapi negara kota ya, jadi boleh dikatakan itu menjadi kayak seperti ya urban railway lah gitu. Bentukannya adalah MRT Jakarta. MRT sistemnya adalah sistem MRT pada waktu itu bentukannya.
Ya, kita juga banyak belajar juga dari Singapura bagaimana mereka secara secara technically bagaimana dia membangun MRT-nya. Kita juga banyak berkolaborasi juga dengan MRT pada waktu dengan Singapura SMRT pada waktu itu. Belajar juga gimana mereka membangun stasiunnya gitu. Yang kita lihat adalah dengan sekian tahun perkembangan itu mereka sudah cukup mandiri ya untuk mengembangkan itu semua, termasuk sama pendanaannya, pembiayaannya dan sebagainya gitu. Itu yang kita lihat. Lalu Hong Kong itu juga kalau dikaitkan sama MTR-nya sendiri, MTR itu mungkin kalau ada pernah dengar konsep jadi dia mengembangkan RNP, pengembangan. Kenapa? Railway and Property, Pak. Iya, R+P, Railway and Property. Jadi ya itu yang diawalinya dari Hong Kong di sana. Jadi kalau MTR itu bentuknya adalah dia mendapatkan konsesi dari pemerintahnya Hong Kong untuk mengembangkan jalan kereta api, sekaligus juga dia dapat mengembangkan propertinya gitu. Nah, di mana dari properti itu bisa membiayai pengembangan jaringan keretanya. Itu advance banget. Jadi mungkin ya kita lihat itu memang luar biasa, dan pastinya itu juga harus banyak sekali merubah juga peraturan-peraturan yang ada di Hong Kong pada waktu itu ya, sebelum ada konsep R+P tadi. Itu mungkin kalau di Jepang mungkin di Tokyo itu banyak sekali operator keretanya ya gitu. Salah satunya yang paling menonjol itu JR ya. Itu yang megang di Tokyo. Jadi waktu itu ya boleh dikatakan kalau mereka bicara waktu kita belajar dari mereka itu, mereka mengatakan meskipun itu tidak di dalam bentuk paparan oleh mereka, tapi dalam bentuk waktu mereka memberikan informasi ke kita. Jadi boleh dikatakan mereka itu beruntung mendapatkan tanda kutip warisan, yaitu dari aset-asetnya JR. Jadi waktu itu kan JR diswastanisasi. Nah, aset-asetnya JR itu semua ada di Tokyo yang ya boleh dikatakan ya untuk menjadi aset itu sangat bankable ya gitu, jadi besar sekali gitu. Jadi di awal-awal itu mereka katakan seperti itu katanya di awal-awal. Jadi mereka bisa dengan cepat untuk mengembangkan sampai ke bisnis NFV-nya ya, non-fare box-nya mereka sendiri punya jaringan real estate, jaringan supermarket dan sebagainya. Itu diawali dari kepemilikan aset yang dari pemerintah ke swasta tersebut. Ya itu mungkin kira-kira. Nah, itu sangat berbeda dengan MRT mungkin. Jadi kita di awal-awal ya untuk pengembangan itu minim sekali. Jadi paling ada potensi sebetulnya di depo pada waktu itu, tapi karena mengejar proyek waktunya, sementara ide untuk mengembangkan depo itu tidak sinkron dengan pembangunan dari atau harus selesainya MRT itu sendiri gitu. Jadi mungkin untuk masih ada harapan nanti ke depan untuk pembangunan depo, pembangunan development properti di area depo di Lebak Bulus ke depannya gitu. Baik. Mungkin itu. Ya, ini buat
teman-teman yang kebingungan ya, ini bahasanya udah bahasa tingkat dewa nih ya, kalau bisa saya bilang emang orang-orang yang terlibat di pembangunan TOD yang ini. Tapi intinya gini, kita memang membangun, kenapa kita tadi bilang ya infrastruktur transportasi itu pasti berhubungan sama tata ruang, itu nggak bisa dikotomikan gitu ya Pak Suwar ya kalau bisa dibilang ya, karena itu berhubungan dengan banyak hal, termasuk salah satunya adalah tadi ya tentang bisnis ya, pasti ada bisnisnya juga untuk pengembalian tadi modal investasi kita di awal gitu yang cukup besar tadi gitu ya Pak Suwar yang bisa dibilang. Jadi contohnya gini, misalnya saya di kota saya di Bandung ya, di Bandung. Ketika kita merencanakan sistem transportasi dan juga titik transitnya, kalau kita nggak paham dengan apa istilahnya dengan apa tata ruang konteks untuk ruangan kotanya sendiri gitu ya, itu contohnya naruh halte aja, halte kita taruh di tempat yang salah gitu ya, yang sebenarnya bukan di situ orangnya gitu ya, bukan di situ developmentnya gitu ya, bukan di situ apa istilahnya lokasi yang strategisnya gitu ya. Akhirnya hal itu jadi nggak laku gitu ya. Hal itu nggak laku karena nggak ada orang yang mau ke sana, nggak ada segala macam dan lain-lain segala macam. Ternyata lahan di sekitarnya juga tidak terminat untuk mengembangkan jadi hidup dan segala macam. Impact-nya adalah ke MRT Jakarta, ke si pengelolanya itu sendiri, gitu, Pak Suwari, operator itu sendiri, di mana ridership-nya, penggunanya jadi juga sedikit gitu. Sehingga tadi ada pengaruh antara menempatkan transportasi ini dengan tata ruang gitu. Ada semuanya itu berhubungan. Dan memang itu yang kita pelajari di awal waktu kita masuk ke proyek ini sama tata ruang DKI gitu ya, sama Direktur DKI dan juga MRT adalah itu tadi bagaimana kita mengadjust supaya sistem transportasi ini comply dengan tata ruangnya, dan tata ruang itu mensupport juga keberadaan dari si transportasi ini supaya dia berkelanjutan gitu. Intinya singkatnya begitu ya Pak Suwar ya, intinya ya. Dan tadi ya contohnya di Pak Suwar dan negara-negara tadi, negara-negara itu sudah berpikir jauh ke depan ya, tidak hanya menyimpan kereta dan relnya di situ, tapi juga dia berpikiran bagaimana itu lahannya bisa menjadi optimal. Sehingga apabila kita kaitkan dengan teori pemadatan, ya itu pasti kenapa di teori Carlton itu ada pemadatan, mixed use dan lain-lain, itu pemadatan itu terjadi karena tadi ya, begitu ada benda itu datang pasti ada pertumbuhan pembangunan yang tergenerate gitu ya di situ. Tapi juga di sisi lain juga sebetulnya si sistem transportasi ini, bisnis ini juga harus disupport dengan pembangunan yang ada, jadi saling membutuhkan, ada mutualisme gitu ya. Kalau dia develop lebih baik gitu, lebih padat, orangnya jadi banyak, pasti pengguna kereta juga jadi banyak gitu, sehingga secara bisnis juga ini akan berjalan. Tapi satu sisi juga kadang-kadang ada kawasan yang memang tidak berkembang gitu ya, kita memantik dengan sistem MRT transportasi massal supaya ini jadi hidup gitu ya. Nah, supaya jadi hidup tentu saja ada hubungan dengan peraturan tata ruang gitu ya, di mana boleh nggak saya berubah struktur ruangnya, boleh nggak saya mengadjust ini, boleh nggak tadinya saya hunian menjadi hunian vertikal dan lain-lain segala macam. Mungkin itu dari saya. Adrian tuh mau nanggapin sedikit? Ya, sebetulnya tadi Pak Suwar sudah menyampaikan ya teman, kita juga di dalam kajian yang PSUD sering lakukan, di sini juga mungkin ada Mas Ardi ya, kita saling berdiskusi dan kelihatannya memang isu tentang kemampuan sebuah operator transportasi itu adalah nanti dari sebuah model bisnisnya begitu ya. Jadi kelihatannya perlu, kalau kita melihat sekarang lahan ini adalah menjadi salah satu hal yang mungkin menjadi satu solusi nih, bagaimana nanti sebuah model bisnis itu bisa secara sustain berjalan untuk PT MRT ya. Sekarang yang kita lakukan tidak mudah sebetulnya bagi MRT. Sekarang PT MRTJ sudah punya pergub untuk pengelolaan kawasan di beberapa titik stasiun ya. Jadi sebetulnya ini salah satu langkah yang baik juga, bahwa sebuah kawasan itu perlu ada sebuah bentuk model pengelolaannya di sini. Nah, ini namanya master developer ya. Tapi sebetulnya memang ada satu kendala juga begitu. Kita melihat sebuah keberhasilan master developer itu adalah dari DKI yang kita lihat, pengembangan distrik ya atau kawasan yang berhasil walaupun membutuhkan waktu yang cukup panjang, itu salah satunya adalah karena ada developer ya, ada master developer atau ada pengelola kawasannya begitu. Ini juga salah satu hal yang kelihatannya setelah Pergub 182 atau tentang penentuan titik-titik stasiun MRT dan panduan rancang kota itu ditetapkan,
itu perlu ada mengelola. Nah, ini siapa begitu. Nah, sehingga akhirnya sekarang ada di DKI juga keluar pergub tentang Pergub 67 ya, kalau tidak salah, tentang pengelolaan kawasan, siapa saja yang berhak, ada kriterianya, dan kemudian MRT waktu itu sudah pernah mengajukan begitu karena mungkin dilihat sebagai salah satu moda yang paling dominan di titik-titik stasiun tersebut begitu. Nah, tapi sebetulnya mengelola sebuah properti ya atau kawasan di atas tanah orang lain ini juga menjadi salah satu kendala juga begitu. Nah, sehingga memang kadang-kadang diperlukan satu perangkat, mungkin tidak satu ya, beberapa perangkat lain yang kita butuhkan gitu untuk bisa melihat bagaimana sih pola kerjasama antara pemilik lahan dengan pemerintah ataupun dari sini MRT sebagai operator begitu ya. Terus kemudian juga bagaimana nanti sistem insentifnya begitu ya. Kita juga mungkin sering bicara tentang hal itu. Dan ini kelihatannya yang bisa menjadi salah satu cara di tengah-tengah keterbatasan PT MRT nih begitu ya. Kalau misalnya sama hal seperti apa namanya Hong Kong tadi ya punya kewenangan untuk bisa mengolah sebuah properti dan ada lahan-lahan yang sudah ditetapkan begitu. Ini akan jadi sangat mudah begitu. Atau seperti di Tokyo begitu ya, memang moda transportasi itu sudah ada jauh sebelum pengembangan itu juga terdevelop dengan optimum begitu ya. Nah, ini beda kasusnya dengan MRT begitu. Nah, MRT ini hadir di tengah-tengah pengembangan kota Jakarta sudah gegap gempita. Nah, kebetulan yang kasus yang pertama terjadi itu di koridor yang paling prestisius begitu ya, dan ini juga developer-developer pemilik lahan dan lain-lainnya juga sudah sangat-sangat established begitu. Prinsip bagaimana kita sebetulnya melihat bahwa TOD sebagai sebuah konsep mengedepankan prinsip yang pertama adalah tentang konektivitas begitu ya. Yang lain-lainnya adalah ini sebagai ruang huni nantinya, ini sebagai ruang yang bisa apa namanya menjadi ruang berkegiatan yang vibrant dan lain-lain. Itu menjadi sulit begitu karena kita bagaimanapun harus deal dengan adanya sebuah teritori orang lain begitu ya di sini. Nah, ini juga sebetulnya yang kelihatannya dalam perjalanannya ada beberapa stakeholders yang mungkin sudah mulai mengerti mengenai pola kerjasama tersebut bisa saling menguntungkan juga begitu ya. Di mana ada foot traffic, di mana ada orang berjalan kaki, di mana ada lalu lintas dari transit, justru itu juga menjadi satu nilai ekonomi juga bagi sebuah kawasan atau sebuah lahan begitu ya. Beberapa sudah paham tentang itu. Kita bisa lihat contoh adalah Blok M ya, Blok M Plaza ya, yang di mana sebetulnya kalau yang saya ketahui ini pribadi begitu ya, beberapa tahun sebelum dikoneksikan dengan MRT memang akan ada sebuah rencana pengembangan. Ini maunya mau diredevelop nih, begitu ya, mau dibuat lagi ada sebuah rencana-rencana, bahkan mengintegrasikan dengan adanya pengembangan properti baru di atasnya, begitu. Karena sudah mulai ada penurunan dari value-nya. Nah, tapi ternyata ketika itu terhubung langsung dengan stasiun, ini juga salah satu bentuk pengembangan interkoneksi yang paling kita harapkan, begitu di dalam sebuah konsep TOD terjadi. Nah, dalam Blok M. Dan ternyata itu juga sekarang jadi satu hal, jadi satu titik meeting point gitu ya. Ditambah di seberangnya nanti ada M Block dan lain-lain begitu. Blok M jadi salah satu kawasan yang mampu untuk bisa mengoptimalkan peran dari adanya public transport di situ untuk kegiatan ekonominya begitu ya. Nah, tapi dari kegiatan ekonomi yang sudah berjalan untuk area di sekitarnya, apakah PT MRTJ di sini bisa capture nggak nih value-nya begitu. Sedangkan value yang sudah terjadi di dalam kawasan ini sudah berkembang begitu ya. Nah, kesinambungan itu sebetulnya yang kita lihat ini sebagai salah satu apa ya bentuk bahwa secara kewajaran seharusnya itu yang harus menjadi salah satu model bisnis dan pemasukan baru selain Fairbox ya ke PT MRT begitu ya. Supaya modanya ini tetap berjalan, operasionalnya juga masih bisa terjaga dengan baik. Kita jamin headway-nya juga masih tetap aman begitu ya. Nah, dengan adanya operasional yang semacam itu, kinerja kawasannya juga pun sama akan jadi lebih baik begitu ya gitu. Jadi orang terdistribusi dengan baik, kepadatan orang tadi akan jadi lebih banyak, foot traffic akan mengenerate ekonomi lebih baik gitu. Nah, itu sebetulnya yang jadi simbiosis mutualisme yang kita harapkan sebetulnya begitu. Jadi memang kalau kita bicara lebih ini lagi, lebih luas lagi, kalau misalnya MRT sekarang gitu melihat bahwa MRT punya sebuah bentuk lahan yang bisa dikembangkan sebagai apapun bentuk properti yang itu akan jadi salah satu hal yang mungkin bisa membangun sinergi dari ekonomi itu lebih baik sih sebenarnya untuk MRT gitu. Jadi mungkin itu aja Mas Yogi tambahannya.
Ya. Oke, makasih Adri ya. Ini tadi nyambung dari Adri Pak Suar. Ini sebelum ada sesi diskusi sesi saat pertama ini gitu ya. Pak Suar ini boleh nggak jujur ya? Maksudnya bukan jujur ya, dalam artian dari perencanaan MRT yang sudah terjadi dan hanya terbangun saat ini gitu ya. Kalau bisa harapan Pak Suar gitu ke depannya, kesalahan apa yang nggak boleh diulangi lagi Pak di awal perencanaan gitu. Saya tahu jawabannya tapi saya mungkin Pak Suar nggak lebih tahu. Maksudnya lebih banyak tahu gitu ya. Kira-kira misalnya dulu, wah dulu datangnya tiba-tiba gambarnya udah kayak gini gitu. Nah itu apakah ke depannya itu harusnya yang ideal itu seperti apa sih perencanaan di awal itu harapannya? Yang nggak mau diulang lagi tuh Pak di phase 1. Oh, dari semua hal ya mungkin ya, Mas Yogi ya maksudnya. Ya. Ya mungkin ini ya apa namanya. Jadi kalau saya kembali ke yang paling basicnya itu di apa namanya yang udah pasti menjadi areanya dari MRT itu sendiri, sebetulnya ya di desain stasiunnya ya gitu. Yang kalau boleh terus terang untuk yang di tahap saat itu masih boleh dikatakan kita sebetulnya desain stasiunnya masih sangat sangat basic lah, hampir seperti template gitu desain stasiun untuk di awal itu. Jadi itu yang ya itu yang juga selain tadi kami pada waktu awal-awal itu set up untuk TOD ini, juga kami juga berjuang di dalam ini untuk tadi kan boleh yang memberi pinjaman itu kan dari Jepang ya. Jadi beberapa hal juga desainernya dari kontraktornya juga dari sana, yang ya boleh dikatakan itulah perjuangan salah satu perjuangan kita juga untuk kedepannya itu si stasiunnya itu bisa lebih adaptable lah gitu terhadap lingkungannya. Itu yang memang masih beberapa hal masih agak susah akhirnya setelah itu jadi gitu. Nah ini yang akhirnya pada saat kita masuk di tahap 2, tahap berikutnya itu di awal-awal itu hal-hal tersebut sudah kita coba mitigasi ya gitu. Itu sih paling utamanya, Mas Yogi. Jadi ya sementara itu dulu deh. Iya. Nanti kalau itu berkembang lagi. Iya betul, itu yang saya juga istilahnya maksud dari Pak Sur saya tangkap gitu ya. Jadi kalau kita bicara tentang TOD, kita bicara tentang seamless mobility, seamless movement gitu ya Pak ya. Bagaimana kita make sure pengguna masyarakat itu bisa berpindah tempat dan terhubung dengan transportasi massal dengan sangat seamless ya. Jadi yang tadi dimaksud dengan Pak Suar itu adalah memang waktu awal muasal datangnya MRT ini kan datangnya dengan project bikin langsung ada gambar stasiunnya gitu Pak ya. Dan jujur waktu kami menerima pekerjaan itu juga kami juga bingung gitu karena ini kan bagusnya bisa terkoneksi ke sini gitu ya. Kok nggak ada aksesnya ke sini gitu kan. Padahal ada development besar di sebelah sini yang harusnya dia orangnya banyak, penggunanya pasti akan banyak. Kalau bisa terkoneksi dengan baik, dengan langsung direct, itu kan bagus sekali gitu ya. Ternyata desain stasiun itu tidak udah given gitu ya, Pak Suar tadi bisa bilang ya. Jadi nggak bisa digunakan. Ya susah lebih gitu kepada ya. Lebih kepada cost waktu itu karena iya, ya betul. bagi kami juga ini pengalaman pertama ya, bagaimana caranya bernegosiasi lah pada waktu itu dengan konsultannya ya pada waktu itu. Jadi memang ini juga yang mungkin di awal-awal jadi concern kami juga ya. Jadi pada waktu itu untuk pembangunan ini menjadi lead dari pembangunan ya, karena memang sudah masuk tahap konstruksi ya pada waktu itu, yang menjadi lead-nya adalah kontraktornya gitu. Nah, konsultannya itu adalah menjadi jadi sub-nya gitu. Jadi kalau kita deal-nya biasanya pada waktu basic
engineering design pada waktu jadi ini udah masuk ke ini ya, sudah masuk ke tahap desain DED ya pada waktu itu. Jadi kita di tahap desain DED itu dengan konsultan yang sudah berhasil ya pendekatan agak deal sedikit gitu, tapi begitu balik lagi mereka ke lead-nya mentah lagi gitu, karena ya tadi apa namanya, pendekatannya beda ya kalau kontraktor kan sesuai kontrak gitu. Jadi harus ya seperti itu gitu kira-kira. Jadi itu yang apa ya suka dukanya di awal ini untuk stasiun kita ya, terutama yang underground sih, karena underground itu kan begitu sudah dibangun dia ya cost-nya besar sekali itu. Betul. Underground itu. Betul. Jadi waktu itu kita pernah ini cerita teman-teman juga studi ke Singapura gitu ya, bagaimana menjebol dinding stasiun yang sudah ada gitu Pak ya, diafragma wall-nya itu dijebol, itu cost-nya besar sekali dan rekayasa konstruksinya berat sekali gitu ya. Jadi ya tadi ya, ketika kita merancang sebuah infrastruktur itu tidak bisa terlepas dari proses spasial tata ruangnya juga, itu pasti sangat berpengaruh sekali. Kalau kita tidak jeli gitu ya, tadi seperti ya kalau bisa dibilang ya mohon maaf gitu ya, di Jakarta ini akan sangat lama sekali kita menikmati interkoneksi dari bangunan, dari underground gitu ya, kita ke basement ininya bangunan coba tembus ke stasiun itu, kayaknya itu akan sangat panjang sekali terjadinya gitu ya Pak Suwari. Karena tadi ya di awal perencanaannya obrolan itu belum ketemu gitu ya. Jadi MRT Jakarta sudah berpikiran sejauh ini untuk TOD, ternyata kontraktornya belum gitu ya, dan bagian dari part of loan-nya itu adalah gambar itu adalah part of loan-nya gitu dari pembiayaannya. Jadi bisa saya ini kan dari diskusi ini kan memang harusnya itu nggak bisa terlepas gitu aja gitu Pak ya. Mudah-mudahan di fase 2 ini semakin banyak interkoneksi dan juga membaca apa istilahnya bangkitan tarikan orangnya itu bisa lebih bagus gitu Pak ya, sehingga seamless-nya itu benar-benar terjadi gitu ya, orang nggak perlu hujan-hujanan lagi keluar untuk masuk ke stasiun MRT, tapi bisa dari bangunan langsung. Itu mungkin jadi saya tutup dulu pada sesi satu ini, saya buka dulu sesi tanya jawab ya, diskusi. Ini udah ada yang nanya nih, mungkin Pak Herman, ini karena santai Pak Herman, kita diskusi santai banget di PSUD. Pak Herman Sebastian dari Mercu Buana. Halo Pak Herman, boleh open mic Pak? Halo Pak Herman. Oke, mungkin saya bacakan aja Pak Herman ya pertanyaannya. Ini saya baca, izin bertanya Pak Suhar, bolehkah di-sharing terkait konsep TOD ini, apakah juga disinergikan dengan program pemerintah daerah yang ini udah oke. Saya mau perlu baca kayaknya Pak Suhar. Oh, ini masalah rumah kumuh nih, misalnya bagian permajaan ya, dari permajaan berhubungan dengan penyediaan public housing gitu ya. Maksudnya terkait dengan harga transformasi dan oke. Iya, oke. Ini yang ini juga apa namanya, jadi ya tentang hunian ini memang jadi concern juga ya bagi kita semua ya. Untuk yang mungkin ya untuk tahap satu ini memang terutama untuk yang perumahan yang terjangkau ini belum ada yang langsung ya, karena kita juga tidak bisa melepaskan diri dari karakter kawasannya ya, terutama dari nilai lahannya ya gitu. Apalagi itu di sekitar Sudirman Tamrin itu mungkin agak berbeda ceritanya gitu di situ. Jadi sebetulnya intinya begini, jadi untuk hunian ini kita, terutama hunian yang terjangkau untuk masyarakat yang ekonomi boleh dikatakan yang disubsidi oleh pemerintah begitu, kita harus melihatnya itu tidak hanya di kawasan TOD itu saja, karena ya tadi salah satu mungkin nilai lahan. Jadi kita harus melihatnya
lebih besar daripada itu gitu. Dengan prinsip tadi apa namanya perpindahan modanya yang apa yang mulus ya gitu. Jadi misalnya kalau salah satu konsep TOD itu kan reachable-nya pejalan kaki ya, mulai dari 400. Kalau dulu kita pakainya 350 sampai 700, 400, 800 gitu. Nah itu kita boleh dikatakan bukan jarak sebetulnya, tapi itu lebih kepada waktu tempuhnya. Jadi kalau misalnya tadi untuk yang untuk yang disubsidi pemerintah itu misalnya dia berada di karena tidak memungkinkan di yang center yang lebih center ya, karena tadi terutama sih masalah harga lahan gitu. Itu mungkin bisa berada di area yang 2-3 kilo, di mana di situ konsepnya adalah 5 menit dengan menggunakan bus gitu. Itu sebagai pengumpannya ya gitu. Jadi memang tadi juga Mas Andri sama Mas Yogi juga sudah menyampaikan bahwa MRT itu sebagai alat transport pun tidak bisa berdiri sendiri. Dia harus juga bagian dari moda besar, meskipun mungkin MRT-nya yang menjadi terang utamanya, yang bis-bis ataupun misalnya LRT gitu, itu menjadi pengumpan seperti itu. Baik. Mungkin Pak itu Herman, jawaban ya. dari saya. Ya, Pak Herman, halo Pak Herman. Namanya masih ada nggak? Mungkin Adri ada tanggapan, Adri? Ya, sebetulnya tadi sudah cukup lengkap dari Pak Suar. Sebenarnya memang bicara tentang sinergi dari yang direncanakan dan dicita-citakan hingga sekarang. Jika kita bicara tentang TOD sebagai sebuah ruang huni yang kita ingin mengembalikan orang ke dalam kota lagi, begitu ya, ke pusat kota lagi, emang itu salah satunya begitu. Namun kelihatannya perlu kita tinjau bahwa tadi Pak Suar menceritakan juga begitu ya, bahwa kesesuaian antara jenis properti, terutama untuk hunian, ini juga disesuaikan dengan economic value yang mungkin terlihat di dalam masing-masing kawasan begitu ya. Bundaran HI mungkin akan berbeda dengan area di Lebak Bulus, begitu kita juga bisa melihat dari data pasar yang ada, itu juga bisa membuktikan hal itu begitu ya. Tapi sebetulnya kalau misalnya kita bisa melihat bahwa pengembangan dari area layer keduanya, nah ini sebetulnya masih banyak potensinya begitu ya. Jadi area layer kedua yang sebetulnya secara nilai lahan ini masih bisa dielaborasikan, tapi sebetulnya juga kelihatannya status lahan ini yang menjadi sulit begitu. Nah ini sebenarnya challenge-nya Pak Herman begitu ya, bagaimana nanti mengenai relokasi. Nah mungkin kita tidak bicara tentang relokasinya dulu, tapi bagaimana kita meredevelop atau merehabilitasi kawasan yang kita lihat ini sudah mulai terdegradasi atau kumuh begitu. Di dalam kawasan TOD, terutama nanti di fase 2 akan banyak sekali terlihat contoh-contoh hal semacam ini begitu. Untuk pembangunan hunian, nah ini dari DKI sendiri sebetulnya sekarang banyak sekali menekankan bagaimana dengan penyediaan hunian terjangkau ya, atau affordable housing begitu. Nah kelihatannya ini juga dalam diskusi kita selalu melihat bahwa affordability ini juga perlu disesuaikan dengan bukan berarti bahwa ini adalah hunian murah begitu ya, tapi affordability dilihat bahwa kedekatan rumah tinggal, tempat tinggal atau dengan public transport ini menjadi cukup penting begitu. Nah itu sebenarnya yang dikatakan bahwa masyarakat tidak harus memiliki kendaraan bermotor. Nah itu adalah bentuk affordability yang memang diharapkan terjadi dengan kita memasukkan lagi bentuk hunian di area TOD begitu ya. Namun sebetulnya di dalam, kalau ini bicara tentang sinergi program pemerintah, beberapa memang sudah kita integrasikan ya. Nah, tapi implementasi ini yang juga menjadi sulit begitu. Karena tadi kembali lagi kepada diskusi kita di awal bahwa menata sesuatu di lahan orang lain, nah ini juga menjadi salah satu hal yang tidak mudah begitu ya. Mungkin itu sih tambahannya. Ya. Oke, mudah-mudahan cukup ya Pak Herman ya. Ini juga selanjutnya, oh ini Pak Herman. Oh iya, makasih Pak Herman, terima kasih Pak Herman. Iya, memang ini
sekarang lagi diupayakan ya Pak. Dalam artian memang tadi Pak semua udah bilang ya Pak Ada Pak Suhar juga ya memang bagaimana kita juga sebenarnya TOD ini diperkenalkan untuk menghalau ya Pak. Sebenarnya salah satu tadi menghalau urban sprawling gitu ya Pak. Berharap dengan ada TOD ada pemadatan itu orang tidak bertumbuh semakin melebar ke pinggiran kota gitu ya. Akhirnya menghabiskan lahan ini. Berharap dia bisa dari kota. Tapi menciptakan tempat tinggal hunian di tengah kota juga itu challenge juga gitu ya. Karena tadi ya harga lahannya semakin tinggi, apalagi dengan adanya MRT pasti nilai lahannya juga naik juga gitu ya. Bahkan ada, ini mungkin nggak bisa dijawab di diskusi ini, tapi ini hanya sekedar untuk pemikiran teman-teman. Ada pendapat juga TOD itu mengentrifikasi masyarakat existing bahkan gitu ya. Karena begitu MRT datang, tiba-tiba orang yang punya rumah, lahannya naik, dia banyak pengembang yang menawarkan ke dia, boleh nggak saya beli lahannya, dan dia tergiur juga pada akhirnya karena wah iya deh kalau pajak saya di sini juga pajaknya juga naik juga, akhirnya saya jual lahannya dan akhirnya lepas orangnya, jadi terjadilah gentrifikasi. Tapi bagaimana government bisa make sure orang itu yang tadi Pak Ada bilang ya, maksudnya affordability itu bisa belum tentu dia MBR gitu ya, tapi bagaimana orang bisa afford untuk bisa tinggal di situ. Nah itu tentu saja kalau dalam konteks Indonesia tidak bisa dilakukan oleh swasta ya, private, tapi harus juga ada subsidi dari pemerintah gitu Pak Suhar ya. Harus ada program itu, kalau nggak akan terkejar gitu ya, nggak akan bankable juga gitu ya si developernya. Gitu. Ini ya udah Bu Ririn raise hand ya. Bu Ririn, halo Bu Ririn, silakan Bu. Apa kabar Pak Suhar ya? Ya ini ingin meramaikan saja Pak Suhar ya. Baik. Buat ini Pak, jadi buat saya begitu ya Pak ya, dengan adanya MRT ini itu seperti ada satu pembuktian begitu ya. Jadi selama ini tuh kan mengajarkan TOD, teorinya seperti apa begitu ya, dan itu semua barat ya. Jadi kalau misalnya kita lihat juga ya walaupun barat atau Singapura, negara maju lainnya begitu ya Asia. Tapi ternyata dalam perjalanannya menarik juga karena memang karakter Indonesia dengan sistem hak miliknya, hak milik tanah ya begitu ya. Itu menjadi sesuatu yang agak berbeda begitu ya. Jadi teorinya seperti ini, tapi ternyata di lapangan atau malah menurut saya ya muncul ada beberapa teori-teori yang khas yang perlu dipertimbangkan begitu ya. Ya kalau kita dulu mengenal Peter Katrop, kemudian juga banyak akhirnya ke teorinya Jan Gehl bahwa pedestrian itu menjadi luar biasa begitu pentingnya, dan membuat saya melihat bahwa ada progresi ya, sesuatu yang progresif untuk orang lebih istilahnya khas membuat konsentrasi kepada desain-desain pedestrian yang baik begitu. Nah, yang ingin saya tanyakan ada tidak Pak? Jadi sebetulnya ingin apa, tapi kemudian yang terjadi tidak seperti yang diharapkan begitu. Tapi mungkin ini jadi sesuatu yang temuan yang khas di Indonesia begitu. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Bu. Jadi ini juga sekaligus juga mungkin nyambung tadi ya tentang masalah pemilikan lahan. Sebetulnya intinya begini, bagi kita di MRT ini akhirnya jadinya adalah sebagai pengelola kawasan itu kita harus mewujudkan apa yang direncanakan ya, dalam hal ini melalui PRK. Nah, di situ isinya mewujudkannya itu adalah mewujudkan sebetulnya pembangunan infrastruktur yang mendukung perencanaan tadi gitu. Sehingga tadi konsep-konsep jalan kaki, mixes dan sebagainya itu bisa menjadi kenyataan ya, terutama yang infrastruktur untuk pejalan kaki itu. Karena selama ini infrastrukturnya lebih untuk ke mobil. Nah, yang kita lihat akhirnya di sini, yang mungkin ini juga menjadi salah satu yang khas juga di sini, itu adalah tentang pemanfaatan lahannya, terutama pemanfaatan lahan publik. Itu yang boleh dikatakan kita akhirnya melihat, wah ini ada satu hal yang baru bagi kami, ada satu challenge tertentu, karena begitu kita bicara tentang pemanfaatan lahan publik, itu kita dalam hal ini untuk di DKI pastinya kita harus dengan
apa namanya dengan BPAD ya, dan itu juga ada peraturan-peraturan di mana mengaturnya seperti apa gitu. Itu yang menjadi apa namanya challenge gitu. Kenapa saya sebutkan kenapa kita menyebutkan bahwa itu suatu challenge, kenapa nggak ikutin aja peraturannya begitu ya? Karena ini artinya ini terkait kalau misalnya ya tadi mungkin dibalikin kepada waktu kita mewujudkan infrastruktur itu kan apa yang pasti kita harus ada dananya. Memang di dalam pergub itu diarahkan untuk dananya sudah pasti tidak menggunakan APBD gitu. Jadi dana itu salah satunya adalah dengan mekanisme insentif. Jadi apa namanya ada infrastruktur tertentu kita tawarkan kepada pengembang itu mendapatkan insentif berupa KLB yang sudah dititipkan kepada pengelola kawasan gitu untuk pengembang gitu. Yang lain adalah pengelola kawasan dapat melakukan melalui pinjaman ataupun melalui bentuk-bentuk investasi lainnya. Nah, untuk yang pertama itu jadi mungkin insentif ya, apalagi ini di daerah yang sudah apa namanya sudah terbangun ya gitu. Jadi mungkin juga pengembang-pengembang yang ini kenyataan di lapangan sekarang gitu, pengembang itu juga masih apa namanya apalagi sekarang ya dengan kondisi sekarang masih banyak mikir untuk membangun lalu mengambil insentif tersebut itu dengan jadi artinya itu sangat tergantung kepada pengembang. Sementara pembangunan infrastruktur itu harus dilakukan di mana dalam jangka waktu tertentu. Nah, akhirnya kita mencoba melalui jalur tadi investasi gitu misalnya. Nah, waktu kita menggunakan dana investasi itu juga pastinya ada apa namanya harus ada syarat-syaratnya gitu tentang salah satu intinya tadi adalah tentang status lahannya tersebut seperti apa gitu. Nah, itu yang hal-hal seperti itu yang lebih kepada mekanisme di lapangan gitu mungkin Bu Ririn yang menjadi concern kami. Jadi mungkin ini juga menjadi satu hal yang khas di sini. Jadi apa namanya pemanfaatan lahan, tentang hak atas tanahnya gitu itu jadi harus menjadi concern juga di awal gitu di dalam suatu perencanaan mungkin mesti dilihat juga gitu. Jadi dalam hal ini kita tidak hanya melulu melihat dari hak development right-nya atau tata ruangnya, tapi juga kita harus melihat ke hal-hal seperti property right-nya itu tadi Bu. Pemanfaatan, lalu hak atas tanahnya seperti itu gitu. Ya jadinya artinya pada saat kita sudah masuk, kita sebagai pengelola kawasan yang mewujudkannya gitu, itu banyak sekali hal-hal yang harus kita beresin juga. Misalnya kita harus siapin SOP-nya cukup detail, mekanisme seperti apa gitu yang sambil jalan sementara kita harus mewujudkan itu, harus membangun itu gitu. Mungkin itu dari sudut pengelola kawasannya ya gitu. Tapi tadi kalau khas tadi di sini sementara ini saya lihat itu tadi kita tidak bisa melepaskan dari awal itu tentang property right-nya, tentang hak atas tanahnya, tentang hak pemanfaatannya itu satu hal yang cukup penting juga gitu. Mungkin itu Bu Ririn sementara. Ya, mudah-mudahan Bu Ririn terjawab Pak Suar. Ini Adri ya, kayaknya kita nggak perlu ada sesi kedua karena udah terlalu dalam nyemplungnya. Jadi kita loss aja nih karena kita cuma sampai jam 5. Kita loss aja karena udah sampai jam 5. Tadi ada tanggapan juga dari Pak Dodi Yuwono ya. Ya betul sih Pak, betul. Memang kebutuhan mixed use itu sebenarnya sekarang di DKI ya, terutama di pusat kota itu apa istilahnya, dulu kita mencoba mensupport gitu ya supaya dia nggak single use gitu ya, penggunaannya. Tapi sebenarnya mixed use ini sekarang juga ada semangatnya di aturan tata ruang DKI ini semua bisa mix gitu ya. Mungkin nanti Bu Tasa bisa jawab kalau perlu. Ini lihat di aturan yang baru di RDTR DKI memang semuanya itu memang didorong untuk mix. Jadi
tanpa TOD pun secara natural di kawasan pusat kota itu memang karena tadi ya nilai lahannya ini ada kepentingan lain-lain juga sebetulnya naturalnya dia akan menjadi mix, dan juga sebetulnya pengembang-pengembang kita juga sudah berpikiran hal yang sama dengan konteks pandemi seperti ini. Ketika orang berbisnis dengan single use misalnya di kantor, sekarang kantor okupasinya menurun, sehingga dia harus berpikir lagi jadi seperti apa. Akhirnya butuh jadi hunian. Akhirnya mix itu menjadi dengan natural akan terjadi dengan sendirinya karena ada perkembangan dinamika peradaban kota yang berubah gitu ya. Ini seperti itu. Saya mungkin nanggapin itu aja dari Pak ini untuk mempercepat gitu ya. Ini ada lagi tanggapan dari Putri ya, Putri Santoso ya. Putri Santoso silakan mau open mic gitu. Ini juga dari Hong Kong nih. Halo Put. Wah, kayaknya Putri nggak. Sebelum Putri ada Mbak Email ya. Oh iya, Mbak Email terus dulu. Mbak Ade dan Steven raise hand, mungkin nanti bisa join dulu dalam diskusi ini. Iya. Sebelum ya kalau Putri belum ini, mungkin Mbak Email silakan Mbak Email. Mbak Email lagi ini ke Mbak Ade. Ada Mbak Email ini ada nih. Saya ngetik panjang maksudnya supaya ngomong lagi. Nggak ada Mbak. Harus muncul. Saya mau apresiasi aja Pak Suhar, kita semua banyak belajar ya Pak ya dalam perjalanan ini. Sama-sama semua belajar. Iya Pak, saya kebetulan banyak dibantu juga oleh MRT karena disertasi saya kemarin itu tentang proses Pak. Jadi yang saya sampaikan tadi secara tertulis bahwa secara substansi nggak ada perbedaan. Tujuan nilainya itu untuk sustainable transportation sama gitu di mana-mana ya. Cuma yang paling akan membedakan itu adalah how to implement. Betul. Karena ada perbedaan konteks yang begitu banyak ya, aturan dan sebagainya. Saya menyebut Pak Suhar ini ada di gerbang pionir Pak, gitu ya, karena kita lihat sendiri bahwa MRT secara perusahaan juga berevolusi ya, terpaksa dia harus mengikuti karena ya apalagi namanya properti, kalau kita menempatkan TOD ini kan itu jelas sekali ada satu kompleksitas ya antara hubungan pemerintah dan swasta. Betul. Kita awal-awal itu seperti agak melepas gitu ya, sehingga yang saya tuliskan di dalam disertasi salah satunya adalah lahirnya yang saya sebut TOD informal Pak. Ngaku-ngaku TOD gitu ya. Tapi nggak bisa kita salahkan karena peraturannya belum kompatibel. Betul. Gitu. Betul. Jadi yang saya lihat nih sekarang kita masih di dalam ya perjalanan. Kita akan merefine terus. Ada Mbak Tasa juga di sini. Kita juga mengalami langsung ya sekarang masalah tarif berapa dan sebagainya. Saya sempat terlibat juga Pak di studi tentang LVC itu di bawah Asian Development Bank. Kita mencoba mengidentifikasi apa sih mekanisme LVC yang bisa berlaku. Ternyata itu juga kita nggak bisa niru sama sekali. Apa yang ada di luar negeri nggak bisa kita tiru. Kita akan menemukan sendiri, gitu ya. Jadi ya itu Pak sebetulnya apresiasi karena kalau kita gali mungkin kalau nggak cukup satu sesi nanti kita tambah lagi ya. Ya ini betul sih Mbak Ima, saya juga ini kayaknya nggak cukup satu sesi deh. Kepada panitia tolong ditambah lagi kayaknya ya. Pak Suhar mudah-mudahan masih mau lagi ya Pak di. Jadi belum farewell ya. Narsum terbaik iya belum. Saya Bapak saya bukan hanya. Jadi belum farewell Pak Suhar. Aduh. Jalur kemana? Panggil Pak Iwan. Oh iya. Langsung Pak Iwan aja langsung Pak Iwan. Iya, begitu aja mungkin ya Pak, sehat selalu. Makasih loh, sehat-sehat Mbak Imelda, makasih, sukses juga Mbak Imelda, sehat-sehat. Amin. Ini yang Putri agak berat ya komennya, Puts, nanti kita tunda ke diskusi berikutnya ya. Siap. Ini sebenarnya tadi udah dibahas juga sama Mbak Imel, cuma apa namanya, sebenarnya bisa jadi rekan-rekan di MRT sama PSUD juga bisa leading theorizing kawasan TOD di Indonesia. Iya. Yang kontekstual. PSUD mungkin Mbak. Aduh. MRT loh Pak. Mestinya bertransformasi di MRT Indonesia Pak, udah di MRT Jakarta lagi. Gitu.
Ini menarik sebetulnya. Apa kabar dulu nih Mbak Putri? Alhamdulillah, Pak Suhar baik. Bicara tentang konsep atau kontekstualitas dari Indonesia ya, jadi tidak hanya mungkin di konsep TOD, tapi penataan ruang secara khusus gitu. Jadi memang sebetulnya pun kita melihat bahwa banyak sekali disparitas ekonomi, kemudian juga karakter budaya kita, perubahan paradigma ya, yang kita sangat tergantung dengan kendaraan pribadi harus bertransit, itu pun menjadi salah satu PR. Terus juga paradigma pelaku usaha juga ini juga hal yang kelihatannya sangat menarik untuk kita gali. Belum Pak Dhani sering bilang bahwa kita berada pada dunia yang kontras, tapi sebenarnya saling berkoeksistensi begitu ya, antara layer pertama, layer kedua, formal, informal, apa segala macam begitu ya. Itu sangat-sangat khas. Jadi tadi menarik juga bahwa Mbak Imel dan Putri sampaikan, tidak hanya secara fisik, sosial, yang non-fisik, regulasi pun demikian. Begitu saya rasa ini kita juga masih dalam mencari bentuknya, begitu ya, mana regulasi yang paling ideal sebagai sebuah bentuk penataan atau menerapkan konsep TOD ini. Dan itu tadi yang dikatakan bahwa kelihatannya teori dari luar itu hanya membantu kita untuk bisa melihat bahwa ini di luar lesson learn-nya seperti ini nih, experience-nya seperti ini. Tapi kelihatannya kembali bahwa dalam setiap project bahkan kita tidak bisa nih membedakan antara Tanah Abang dengan Bundaran HI begitu ya. Ini sangat-sangat site specific begitu, dan kelihatan dari hal itu bagus juga tadi Putri sampaikan. Ini bisa menjadi studi kita juga nih, bagaimana nanti kita bisa membuat sebuah kategorisasi bahkan begitu ya, kawasan-kawasan TOD yang sebetulnya memang sesuai di Indonesia. Mungkin kita juga belum bisa keluar dengan sebuah kesimpulan, tapi bisa kita katakan bahwa mungkin Bandung dengan Jakarta itu tidak bisa disamakan juga begitu ya. Ini hal yang kelihatannya jangan menjadi sebuah kalau bahasanya mode ya, tren. Jadi saya ngikutin si ini, ngikutin si itu. Nah ini tidak bisa di seperti itu. Kelihatannya pemilihan moda pun tadi Yogi sampaikan di awal, pemilihan moda ini di awal juga harusnya menjadi satu hal yang penting. Penentuan titik yang ideal untuk catchment area, titik halte, shelter dan lain-lain. Ini pun kajiannya tidak hanya sekedar bahwa ya udah nih ada titik stasiun sebar aja segitu. Nah itu tidak bisa seperti itu. Ya ini thank you ya masukannya Mbak Imel tadi, menarik sekali, panjang, tapi pas kita lihat juga ini bagus sekali begitu, dan juga Putri. Nanti kita bisa banyak cerita ya gimana dari Hong Kong. Kapan pulang, Bud? Masih lama Pak. Nanti kita atur sesi berikutnya aja dulu. Waduh. Oke, thank you Putri ya. Salam sehat ya. Ya, ini menjelang akhir acara nih Pak Suhar, kita harusnya selesai jam 5. Tadi ada raise hand dari mantan kadifnya TOD MRT Jakarta, Mas Steven. Silakan Mas Steven. Halo Steve. Halo. Dengar nggak? Dengar. Apa kabar nih? Agak baik. Oh, mana mukanya? Nggak ada. Oh, nggak ada visualnya dong. Sinyalnya ini nih, putus nyambung. Halo. Oke. Oke, silakan Mas Steven. Ya. Langsung nih ya. Pertama, kongres dulu buat Mas Hasan ya. Seperti yang sebelumnya nih, ketua YAI kita nih. Sore juga buat Mas Yogi. Ada Sagit juga nih di sini Pak Su. Dan sore juga Mbak Tasha, kabar Regi. Dan pertama sih gini, ini kan kita ngobrol-ngobrol aja ya. Pertama, terima kasih banget nih untuk PSUD. Jadi ini sebenarnya kan lebih ke tribute ya buat Pak Suhar ya. Terima kasih Pak Suhar juga pertama atas semua kontribusinya untuk perkembangan Jakarta, terutama dalam pengembangan perencanaan kawasan TOD. Terima kasih juga Pak Suhar untuk semua kontribusinya di MRT, terutama di TOD. Dan terima kasih juga nih Pak Su buat diri saya sendiri nih. Jadi ini pasti forum, jadi saya ucapkan sekali lagi nih kurang lebihnya. Karena ya tanpa ada Pak Su ya Pak Su banyak membantu banget lah waktu kita di MRT dengan segala roller coasternya, dengan segala keseruannya nih kurang lebihnya. Mungkin kalau kita bicara kompetensi dan juga capacity dari Pak Suhar, kita udah tahu semua lah ya. Mungkin sedikit aja nih. Mau sharing tentang personalnya dari Pak Suhar nih. Pak Su itu pertama adalah orang yang demokratis, cukup mengajari dan cukup mengayomi. Jadinya bagi kita semua yang sebagai junior dari Pak Suhar itu sangat merasa terbimbing lah kurang lebih dari Pak Suhar.
Dan Pak Suhar sebenarnya sangat berarti dan berharga bagi kita semua gitu, bukan hanya di MRT tapi dari sisi personal juga gitu. Kita sering baik cerita-cerita. Dan sebetulnya TOD ini mungkin nggak akan ada seperti sekarang tanpa ada Pak Suhar juga sebagai pionir dan orang yang pertama nih yang terus mengikuti salah satunya lah ya. Salah satu. Dan ya di antara pertama banyak mungkin tantangannya TOD sendiri dari masa kita bersama dan ya kita terus bersama lah ya, maksudnya nggak di TOD lagi. Pertama adalah karena ini merupakan yang pertama di Indonesia, dan yang TOD ini sebetulnya mungkin merupakan planning, tapi yang lebih mungkin dibahas adalah terkait dengan mekanisme aplikasinya. Karena pertama bagaimana mewujudkan kontribusi bagi pengembangan kota dengan beberapa insentif yang diajukan. Dan betul tadi tentang isu perumahan, isu pengembangan infrastruktur kawasan itu memang menjadi concern gitu kurang lebihnya. Ya itu sih kalau dari teknisnya ya. Cuman just want to let everyone know that Pak Suhar itu orang yang sangat berarti buat perkembangan TOD, berarti bagi TOD dan berarti buat saya sendiri. Oke. Thank you semua teman-teman. Thank you Mas Steven. Terima kasih Steve. Terima kasih banget Steve. Terima kasih banyak. Ya, ini mungkin juga dari Mas Steven mungkin akhir dari obrolan kita Pak Suhar ya. Saya kayaknya ada. Waktunya di jam 5 sih. Mbak Ade, nanti kita di belakang aja Mbak Ade ya. Gak apa-apa, sebentar aja. Mbak Ade, halo. Iya, sama Mbak Ade belum ini nih. Gitu. Iya nih, belum soal. Di Dili Mbak Ade sama di Timor Leste coba. Di Dili Kang. Masih di satu lagi nggak apa-apa katanya, satu lagi kata panitia boleh satu lagi. Masih di mute Mbak. Masih di mute, masih di mute. Masih di mute. Halo Pak Suhar. Ya. Halo, apa kabar? Waduh, udah lama banget nih. Saya lagi di Dili, Pak. Iya, dengar dari teman-teman. Apa kabar? Sehat-sehat, Mbak? Alhamdulillah sehat, gosong. Nggak apa-apa. Kalau gitu singkat aja ya. Ini pengamatan pribadi aja, terlibat di MRT di awal-awal kan. Itu saya sama tim termasuk Adsan, termasuk Yogi, termasuk Adi, dan teman-teman semua itu benar-benar masih meraba-raba. Sebetulnya MRT di UDGL itu apa? Memang kita baca presiden, apalah Kaltorp, itu semua kita baca. Itu kan mereka. Dan mereka tuh kotanya masih kosong. Betul. Masuklah TOD, terus dihidupkan kotanya, diisi kotanya. Kalau kita tuh kota udah semeraut, masuklah si relnya. Memang kita mengada-ada. Cuman yang saya mau tanyakan atau minta pendapat pribadi Pak Suhar ya, kan kita meraba-raba nih ya. Tapi yang saya paling tangkap itu satu adalah proyek MRT. Saya nggak tahu apakah specifically karena TOD MRT ini atau memang secara umum, kayaknya memang dipakai sebagai upaya milestone besar DKI untuk sekaligus membenahi orientasi kawasan. Jadi kayak dipakai itu milestone-nya. Kapan lagi orang-orang mau dibenahi pertama karakternya, dibenahi kedua orientasi kawasan, yaitu berorientasi ke transit ya, atau bahkan pembentukan karakter baru. Jadi ada grup-grup baru gitu kan, dari sejumlah titik-titik stasiun yang turun bisa di karakter baru, bisa di reborn gitu misalnya gitu. Saya ngelihatnya seperti itu. Terus pembenahan perbaikan tanah, mekanisme ini tanah, transfer development right-nya, mekanisme KLB diperbaiki, mekanisme struktur transportasi jelas diperbaiki, hierarki transportasi diperbaiki, hierarki jalan diperbaiki. Banyak sekali kesempatan emas DKI untuk memperbaiki. Tapi itu kan dugaan saya dulu, ya ini proyek signifikan sekali. Nah, sekarang ini udah hampir 20 tahun nih Pak Suhar. Menurut Pak Suhar terjadi nggak itu? Perbaikan itu. Apa? 20 tahun tuh bener nggak itu dipakai DKI dengan lumayan berprogres untuk yaitu pembenahan kawasan sekaligus pembenahan kawasan. Mumpung ada ikatan proyek yang besar ini. Gimana Pak Suhar? Betul. Ini jadi di dalam 20 tahun itu juga ada ya menyiapkan peraturan, membangun MRT-nya itu sendiri, lalu banyak hal lainnya yang
sambil kita juga sambil kerja sambil belajar juga gitu. Ini harus jalan nih, dan ini harus artinya karena ini juga sudah harus jalan, ada juga akhirnya menjadi program-programnya pemerintah gitu. Akhirnya itu harus dikerjakan, harus jalan sambil ya kita lihat, mungkin kita review juga gitu ya gitu. Kalau yang dibayangkan Mbak Ade waktu itu, jadi mungkin memang ke arah situlah Mbak gitu. Tapi memang kita nggak bisa tergantung, kalau mau tadi ya, kita bicara Jakarta, kita nggak bisa tergantung hanya kepada 15 kilonya tahap 1 saja tentunya gitu. Karena ya itu kan hanya berapa persennya dari Jakarta ya gitu. Lagi pula itu juga area yang sudah tadi Mbak Ade bilang bahwa itu udah jadi lah gitu areanya. Baru dimasukilah ini sistem ini gitu. Tapi beberapa hal sudah sudah terjadi di lapangan, beberapa yang masih banyak yang harus diperjuangkan gitu Mbak, kayak tentang struktur pertanahan dan sebagainya, itu yang memang masih harus diperbaiki sih Mbak di situ gitu. Tapi kalau di lapangan kayak misalnya di mana-mana mungkin Mas Yogi banyak sekali terlibat di pedestrianisasi Jakarta tuh sudah cukup banyak ya gitu, yang memang harus juga dilihat efektivitas daripada pedestrianisasi itu terhadap sebagai bagian daripada kalau mau saya ngomong pengennya sih sebetulnya jalan kaki itu bagian daripada moda juga gitu ya, itu harusnya dilihat juga ya, itu bagian daripada antar modanya juga, jadi antara stasiun kereta, orang jalannya, di mana orang perbaikan pedestrian itu ya harapannya dia lebih kepada di area-area yang memang di area adanya transit tadi itu gitu Mbak. Tapi ke arah sana sih iya Mbak gitu. Ini mungkin ada Mbak Tasa, kalau Mbak Tasa berkenan untuk ini, tapi ada ininya juga banyak juga berjuang juga dengan Mbak Tasa nih. Ya. Makasih loh Mbak Ade dulu udah ini juga yang jadi pionir juga nih sebetulnya Mbak Ade nih. masih di level trial dan error. Setelah itu teman-teman yang lebih mengembangkan. Kita masih dulu trial dan error. Banyakan errornya malah dulu. Ya, terima kasih ya Pak Suar. Terima kasih Pak Suar, Mbak Ade, terima kasih banyak. Ini akhir kata mungkin Pak Suar, karena kita sudah lewat dari jamnya nih, mulai kering gitu ya, tenggorokan mulai kering nih Pak, perut juga mulai keroncongan. Kita persiapan untuk buka puasa, tapi saya boleh menyimpulkan ya, mengakhiri diskusi kita hari ini. Hasil diskusi hari ini adalah sebenarnya singkat katanya kayaknya kita perlu lagi tambahan acara lagi nih panitia ya. Jadi kayaknya ngomongin TOD nggak ada habisnya, apa yang kita juga sama-sama masih belajar ya Pak Suar mungkin ya. Setelah 12 tahun, 13 tahun ini kita sama-sama belajar, jadi nggak ada yang bisa bilang tadi ya Putri bilang rumusnya yang tepat apa, Bu Ririn juga sempat sampaikan kayaknya nggak ada yang tepat gitu ya rumusnya, kita sama-sama masih ini dan meraba-raba, dan tentu saja bersama-sama Pemprov DKI Jakarta ya, tadi ada Tasa juga yang sama-sama kita striving juga gimana caranya ini bisa terintegrasi dengan baik gitu. Tidak hanya sekedar jargon. Mungkin itu kalau boleh saya usul nanti diskusi lanjutannya kita bisa bicara tentang pergeseran paradigma pemahaman tentang TOD itu sendiri ya Pak Suar. Ini di Indonesia memang suka latah gitu ya. Dulu kita ngomongin TOD fundamentalnya begini, sekarang jadi ada yang tahunya TOD tuh berarti ada apartemen dekat sama stasiun gitu ya, itu TOD gitu, atau stasiun ketemu stasiun sama terminal itu TOD gitu. Banyak saya berkembang sampai ada KLB, sekarang lagi musimnya LVC, semua orang ngomongin LVC gitu, land value capture gitu ya, dan lain-lain. Nanti mungkin kita bisa jadikan itu topik bahasan kita berikutnya ya dengan panitia, kalau memungkinkan. Pak Suar juga jangan dulu pensiun dari, boleh pensiun kerja Pak, tapi kalau begini-begini jangan pensiun dulu ya Pak ya. Selama masih ada
nafas ya Pak. Kita bareng-bareng lagi. Mungkin itu Adri, ada penutup dari Adri, silakan. Ya, terima kasih. Saya sebetulnya apresiasi tadi juga ada Mbak Ade begitu ya. Saya ingat Mbak Ade, kita tuh survei bulan puasa 2 hari, Sabtu, Minggu selama 1 bulan. Nah ini Mbak Ade ini luar biasa nih, leader dulu nih. Dan terutama Pak Suhar, Pak Iwan, dan rekan-rekan yang dulu ada di MRT juga. Sekarang juga masih dengan kita bersama-sama juga dengan MRT. Pada intinya sebetulnya memang kalau kita boleh katakan TOD ini masih terus berkembang ya sebagai sebuah konsep dan juga implementasinya. Jadi kita bisa melihat sebetulnya nanti Yogi juga tadi usulkan bagus ya ada acara berikutnya karena kita ingin melihat nih apa yang kita cita-citakan di awal sekarang udah mulai ada pergeseran atau tidak begitu ya. Nah karena ini penting buat saya pribadi dan juga buat kita melihat bahwa pergeseran konsep TOD yang terlalu dikomersialisasi menjadi komoditas perdagang apa segala macam ini akan jadi kurang tepat ke depannya begitu. Nah di samping itu sebetulnya kalau kita melihat dari tayangan-tayangan yang melatar belakangi, saya ada tuh beberapa tayangan waktu kita presentasi awal tentang MRT fase 1 ya Pak Suhar, isu tentang paradigma pergerakan transportasi yang dieksekusi seadanya itu menjadi PR yang cukup besar. Tapi sekarang tidak hanya di Jakarta, Indonesia juga dengan KAI segala macam, ini sekarang berlomba-lomba melihat bahwa paradigma pergerakan melalui transit itu menjadi cukup penting. Nah, sehingga kalau kita melihat dengan foto-foto yang dulu, wah ini sudah lama sekali nih kasus seperti ini, begitu ya. Artinya sebenarnya improvement itu sudah ada. Nah, tapi Pak Suhar betul sampaikan tadi, ini tidak cukup dengan satu alignment MRT saja, begitu ya. Rasio dataran Jakarta dan di Indonesia ini masih cukup banyak dan itu masih bisa kita coba gaungkan bahwa TOD ini menjadi salah satu upaya untuk mengurai benang kusut isu-isu perkotaan begitu ya. Di awal pandemi ini sempat ada argumen yang bisa menjatuhkan bahwa public transport ini jadi kambing hitam terhadap penyebaran COVID-19 gitu ya. Nah, tapi kita sebetulnya bisa melihat bahwa itu boleh disampaikan dalam fase-fase awal ya, fase reaktif gitu ya. Tapi di dalam fase yang lebih adaptif, saya rasa kita melihat bahwa density, diversity, kemudian juga desain yang diangkat dari sebuah konsep TOD, saya rasa ini masih cukup relevan untuk beberapa ya tadi ya sebagai salah satu benang merah obat untuk bisa mengurai salah satu benang kusutnya kota besar di Indonesia begitu ya. Mungkin itu saja. Jadi sebetulnya memang ini tidak hanya berhenti di sini. Saya rasa kita harus juga lebih banyak diskusi di luar dari hal-hal yang formal di dalam proyek. Tapi ini juga sebetulnya untuk pengembangan keilmuan di urban design. Jadi sebetulnya nanti dari teman-teman panitia, terima kasih. Ini Complexity. Sebetulnya memang PSUD selalu ingin sharing dari apa yang kita alami dan juga kita juga berharap bisa mendapatkan dari apa yang teman-teman di luar juga alami di sini sebagai model bahwa diskusi ini bisa memperkaya keilmuan urban design atau knowledge di Indonesia begitu ya. Ini lanjutan dari buku yang kita luncurkan sebetulnya. Jadi terima kasih atas kehadirannya Pak Suhar, Yogi sudah mengatur ini dengan baik. Terima kasih dan semua yang sudah hadir di sini. Mohon maaf semuanya teman-teman ya. Mungkin bisa ngajak ini juga dari MRT-nya sendiri yang masih aktif mungkin. Oh iya pasti ada. Ini ada Bu Sakit nanti next-nya harus siap. Saya ada Rizky nih. Ada Rizky juga. Ada Rizky. Oke, kita kembalikan ke panitia. Mungkin next MC. Silakan Bu Safa. Iya, akhirnya sudah sampai juga di penghujung acara. Terima kasih banyak pada para narasumber, moderator, dan juga para peserta atas waktu dan perhatiannya dari awal sampai akhir acara. Mungkin sebelum berakhirnya acara akan diadakan sesi foto bersama ya. Halo Pak Heru. Ada Butin. Halo Butin. Kang Hari. Wah. Har, Damang. Damang. Hari, rumah Damang sehat. Sama-sama. Gimana Teh Ipit? Mas Sagit. Halo, Mas Hasan. Mas Rizky. Halo Git. Wah, masih di kantor nih. Masih ini. Masih di kantor. Masih. Pakai masker. Sebelahan. Oke, kalau gitu untuk fotonya terbagi dari 3 halaman. Jadi sekarang saya akan foto halaman pertama dulu dan biar aman mungkin semuanya dinyalakan aja kameranya ya.
Ini untuk yang halaman pertama. 1, 2, 3. Lalu untuk halaman kedua, 1, 2, 3. Halaman 1 lah videonya. Dan untuk halaman ketiga, 1, 2, 3. Ya, udah semua ini sesi fotonya ya. Sekali lagi, saya mewakili segenap panitia kompleksiti PSUD, berterima kasih banyak sekali lagi pada narasumber, moderator, dan semua peserta atas waktu dan perhatiannya. Jadi kesimpulannya tadi sepertinya butuh acara lanjutan ya. Iya, betul. Jadi mungkin sampai jumpa di momen kompleksiti selanjutnya. Pantau terus media sosial kami @psud.id di Instagram untuk acara-acara kami selanjutnya, karena ternyata sepertinya akan ada lanjutan dari acara ini. Kalau gitu, salam bahagia dan sehat selalu. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bapak Ibu yang hormati semuanya. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih panitia. Terima kasih panitia. Pak Suhar, Terima kasih panitia. Pak Suhar, thank you banget Pak Suhar.